Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Lailatul Qadar sebagai malam yang penuh dengan keberkahan, bahkan malam yang sangat luar biasa. Salah satu asbabnya adalah karena di waktu itu turunnya Al-Quran. Setiap segala sesuatu yang ditempeli oleh Al-Quran akan mulia. Kertas, kalau kertas itu ada di tempat gorengan, maka jadi bungkus gorengan. Akan tetapi ketika sebuah benda kertas yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran, bahkan kita masih bisa memegangnya tanpa berani menginjak-injaknya karena di dalamnya ada tulisan Al-Quran. Termasuk kita sebagai umat manusia, tentu kita pun harus betul-betul dekat dengan Al-Quran. Ketika kita sudah memasuki di 10 terakhir bulan Ramadan ini, maka mari kita sama-sama evaluasi diri. Salah satu di antaranya adalah seberapa dekat kita dengan Al-Quran, seberapa intens komunikasi, interaksi kita dengan Al-Quran. Hadirin jamaah masjid jamaah Masjid Al-Jihad yang Allah muliakan, salah satu di antara interaksi kita dengan Al-Quran yang paling mungkin kita paling sering interaksi adalah dengan cara membaca Al-Quran, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya hadis dari yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang datang dari Abu Ruqayyah At-Tamimi Ad-Dari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina amah. Maka nasihat agama itu adalah nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi seluruh umat muslimin. Dan diterjemahkan oleh para ulama bahwa nasihat di sini ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah khalis atau bersih. Yang kedua maknanya adalah merekatkan sesuatu yang terpisah. Ada sesuatu benda yang dua sehingga lebih rekat lagi. Dan ini salah satunya makna yang kedua diterapkan untuk lillahi wali rasul wali kitabihi wali rasulih. Dan itu yang dimaksud. Artinya bagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Imam An-Nawawi mensyarah hadis ini, salah satunya adalah ketika ad-dinu an-nasihah, ad-dinun nasihah itu adalah dengan cara kita mengimani Al-Quran, kemudian setelah itu kita membaca Al-Quran dengan baik, baca Al-Quran dengan tartil, menegakkan setiap huruf-huruf dalam Al-Quran dan sebagainya. Ketika kita ingin mendapatkan nilai yang betul-betul baik, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka di dalamnya ada kebaikan, dan setiap kebaikan tersebut memiliki nilai 10 kebaikan. Ini artinya kalau ketika kita baca Al-Quran, huruf-hurufnya ditegakkan. Seperti halnya yang disampaikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, at-tartilu wa tajwidul huruf
wa ma'rifatul wuquf. Jadi kalau bacaan kita tartil, maka harus memperbagus, mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran. Dan terakhir, wa ma'rifatul wuquf, mengetahui apa waqaf wal ibtidanya, di mana tempat berhentinya. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan 10 kebaikan dari bacaan yang kita baca, maka harus jelas setiap hurufnya. Maka tidak bisa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim. Tidak bisa kita jelas hurufnya. Kalau begitu tidak bisa mendapatkan kebaikan dari bacaan kita. Kalau ingin mendapatkan kebaikan dalam setiap huruf Al-Quran, maka harus jelas setiap huruf-huruf yang dibaca ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan Imam An-Nawawi menyatakan dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, kata beliau, at-tartilu mustahabbun litadabburi wa li ghairihi. Kata Imam An-Nawawi bahwa membaca Al-Quran dengan tartil itu lebih disukai. Terkhusus kata Imam An-Nawawi, walihada yustahabbut tartil lil ajami alladhi la yafhamu ma'nahu. Kita bukan orang Arab, orang ajam. Kalau bacaan kita tartil walaupun tidak paham apa itu isinya, kata Imam An-Nawawi itu lebih disukai. Itu kata Imam An-Nawawi. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi, li'ana dzalika aqrabu ila tauqiri wal ihtirami. Karena itu lebih dekat kepada kita dalam rangka memuliakan Al-Quran. Nah, lalu bagaimana dengan yang kita tidak fasih, tidak ada kesempatan, mungkin belum diizinkan untuk bisa belajar sampai lisan kita tartil? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang datang dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ata'u wa huwa syakun falahu ajrani. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi artinya orang yang baca Al-Quran masih terputus-putus, hurufnya belum jelas, bahkan menyebutkan huruf A, G, H, C misalkan begitu ya, itu masih Allah berikan 2 pahala baginya yang membaca Al-Quran. Artinya tidak ada celah untuk kita tidak dekat dengan Al-Quran. Apapun kondisi kita, mungkin masih iqra yang masih diejah dan sebagainya, masih ada kesempatan untuk kita untuk terus interaksi dengan Al-Quran. Yuk kita sama-sama, khususnya mengajak diri pribadi, jamaah semuanya, untuk di 10 malam terakhir ini, karena malam-malam yang salah satunya di mana diturunkan Al-Quran, kita intens dengan Al-Quran lebih dekat. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan malam yang mulia tersebut, sehingga Allah jadikan pahalanya betul-betul sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu berikan hidayah ilmu kepada kita, sehingga salah satunya Allah izinkan kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang paling penting, Allah dekatkan kita terus dengan Al-Quran, sehingga Allah terus membimbing kita. Mudah-mudahan di 10 malam terakhir ini kita Allah kuatkan untuk bisa melaksanakannya, melewatinya dengan baik. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.